Bab 919. Hari ini Dedi dan putranya bermusuhan. Biasanya Ezra dan Kina selalu keluar jalan-jalan di akhir pekan. Tetapi terkadang ada banyak kerjaan di markas yang menyebabkan Ezra terkadang harus lembur di akhir pekan. Jadi, setiap kali pergi selalu membawa Clayton, jarang bagi keduanya memiliki kesempatan berduaan. Ezra telah membuat rencana sebelumnya. Tidak lama setelah sarapan, dia membawa Kina keluar. Sejak Kina mengandung, dia sangat suka mengunjungi toko pakaian anak-anak. Setiap kali melihat pakaian yang cantik atau berbulu, Kina ingin memindahkan seluruh toko pakaian anak-anak ini ke rumah keluarga Okto. Bukan hanya Kina, bahkan Clayton dan mertuanya juga suka membelikan pakaian bayi. Karena itu, Kina menyiapkan ruang ganti khusus untuk si bayi. Meski tidak memeriksa jenis kelamin bayi, semua orang mengira bayi dalam perut Kina berjenis kelamin perempuan. Bahkan si bodoh Clayton pernah mengatakan jika adiknya laki-laki, anggap saja dia sebagai perempuan. Saat berbelanja, Ezra membawanya ke toko pakaian wanita. Aku tidak bisa memakainya sekarang. Meski Kina berkata begitu, dia tetap mengulurkan tangannya mengambil pakaian di gantungan. Sekarang tidak bisa memakainya, sebentar lagi juga sudah bisa memakainya. Tidakkah hatimu senang melihat ada begitu banyak pakaian cantik di lemari pakaian? Ujar Ezra dengan percaya diri. Karena sedang mengandung, semua pakaian yang bisa dikenakan Kina hanyalah dress. Meski pakaian hamil Kina dibuat khusus dengan model terbaru dan cantik, Ezra pernah beberapa kali mendapati Kina melihat setelan jas atasan dengan celana panjang di majalah. Bahkan jika Kina tidak bisa memakainya, dia senang melihatnya. Setelah melahirkan dan menjalani masa nifas, sudah hampir musim semi. Mengenakan pakaian seperti itu tidak nyaman untuk menyusui, jadi Kina tertegun sejenak dan berkata, "Lupakanlah, beli saja." Kedua anak Albert genap berumur 1 bulan di bulan 7. Beberapa hari kemudian, Kevin menyadari Kina sudah hamil 2 bulan lebih. Sekarang bulan 1 dan masa HPL jatuh di bulan 2, yaitu sekitar festival musim semi. Ezra tertawa melihat perubahan topik yang mendadak. "Kalau begitu belilah," ujar Ezra kepadanya. Ezra mulai memahami selera dan gaya berpakaian Kina setelah hidup bersamanya cukup lama. Ezra meminta Kina duduk agar dirinya yang memilihkan baju untuk Kina. Setelah berbelanja pakaian, hari sudah siang. Ezra telah memesan restoran sebelumnya. Meski tidak besar dan bukan di ruangan, tetapi makanan tradisional Cina dan makanan barat klasik dibagi menjadi 2 area. Restoran ini memiliki evaluasi sangat bagus, bahkan pernah masuk di film dokumenter makanan. Ezra pernah mendengar Kina mengatakan ini sebelumnya. Karena sudah dipesan lebih dulu, menu sudah ditempatkan dan disusun dengan rapi. Ezra memberitahu Koki bahwa istrinya sedang hamil dan menyampaikan beberapa bahan yang tidak bisa dimakan. Setelah mereka tiba di restoran, makanan yang dipesan Ezra satu demi satu dihidangkan. "Kina foto ini dan kirimkan ke Clayton. Katakan padanya bahwa kita sedang makan besar berduaan, tanpa dirinya," ujar Ezra padanya. Kina tertawa dengan sifat kekanak-kanakannya. Ada yang mengatakan seorang pria akan menjadi semakin kekanak-kanakan setelah jatuh cinta atau menikah. Tampaknya itu benar. Mereka tidak menipunya. Clayton akan memutuskan hubungan ibu anak denganku. "Aku tidak mau, kamu foto sendiri," tolak Kina sambil tersenyum. "Foto yang kuambil tidak bagus. Kamu foto yang bagus, lalu kirim ke aku. Biarkan aku yang mengirimnya ke Clayton," ujar Ezra. "Apakah perlu begitu kejam?" tanya Kina kepadanya sambil mengambil foto. Porsi setiap hidangan tidak banyak dan kebetulan ada 9 hidangan. Kina mengambil foto itu dan menambahkan sedikit filter. Setelah mengirim foto itu ke Ezra, dia mulai makan. Nama panggilan WeChat-nya adalah Kina. Albert mengikuti Kina mengubah nama panggilannya menjadi si Kina. Setelah itu, Ezra mengubah nama panggilan di WeChat menjadi Nyonya Kina. Adapun,
Vito juga mengubah nama Ezra menjadi suami Kina. Clayton, sudah makan? Kina mengirimkan putranya chat. Lagi makan? Kenapa? Balas Clayton dengan ide. Clayton sayang banget sama Mommy cantik. Terlihat jelas kalau dia sedikit bete. Kina mengirim 10 foto. 9 hidangan dengan 9 foto, ditambah 1 foto dari semua hidangan. Hari ini aku mengajak mamimu keluar makan besar, ujar Kina. Hari ini hari Senin, kenapa kamu tidak kerja? Tanya Clayton. Maaf Tuan Ezra, mulai hari ini kita bermusuhan. Ujar Clayton ketika Ezra melihat dua pesan obrolan itu. Dia bisa membayangkan ekspresi putranya yang kesal. Dia tidak bisa menahan tawa dan menyerahkan ponselnya ke Kina. Apa yang kamu tertawakan? Clayton sudah bilang kalau mulai hari ini kalian bermusuhan. Ujar Kina ikut tersenyum. Aku akan membujuknya. Ujar Ezra mengambil kembali ponselnya. Apakah kamu berencana memberikan sebuah tamparan dan sebuah permen? Tanya Kina. Bukan, aku lihat Clayton tidak bisa memakannya. Makanya ingin menghilangkan rasa laparnya dengan mengirim foto. Jelas Ezra dengan serius, setelah bertengkar cukup lama dengan putranya. Ezra mulai pintar bersilat lidah. Mami segera melahirkan dan papi sengaja mengajukan cuti hamil untuk melindungi mami dan adikmu. Mamimu sebelumnya selalu ingin mencoba makanan restoran. Jadi hari ini, papi membawa mamimu kemari, jelas Kina. Pesan baru saja terkirim, tetapi muncul titik merah di akhir pesan. Ada tanda seru putih di tengah titik merah dan sebaris kata ditampilkan di bawah. Pesan telah terkirim, tetapi ditolak oleh penerima. Ezra, ada apa? Tanya Kina melihat ekspresi Ezra berubah. Ezra mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di samping bibir, sepertinya Clayton marah besar. Sini kulihat. Kina mengulurkan tangan mengambil ponsel Ezra. Kina tertawa melihat tanda seru merah itu. Tuan Ezra, aku tidak tahu apakah kamu pernah lihat tidak. Apa? Tanya Ezra. Kalau putra kita sangat marah. Ujar Kina. Bukankah Clayton sebelumnya ingin toko buku? Nanti kita ke toko buku sebentar. Aku ingin membelikan Clayton beberapa set buku latihan. Ujar Ezra setelah merenung sejenak. Apakah kamu serius? Tanya Kina tidak percaya. Angguk Ezra, kamu akan kehilangan Clayton. Ujar Kina. Ezra, Kina tidak melihat Ezra sedang menghibur putranya. Bagaimana bisa kehilangan putranya, Clayton? Kina bermaksud menghibur hati putranya yang terluka. Melihat ada notifikasi baru di postingan Instagram. Dan dari foto profil seharusnya dikirim oleh putranya. Clayton, dia sudah tidak punya hati dan bukan manusia lagi. Di sini aku ingin menghukum Tuan Ezra dan mengumumkan aku dan ayahku sudah bermusuhan. Di belakang ada 6 foto screenshot obrolan beserta foto makan siang Clayton dan screenshot memblokir Ezra. Kina terdiam selama beberapa detik. Clayton, papi bilang kamu ingin toko buku. Nanti dia ingin membelikan beberapa set buku latihan untukmu. Ujar dia mengompori. Bab 920, menggertak putranya. Setelah Clayton membaca komentar, nyebelin. Aku akan memanggilnya paman mulai sekarang, jangan berpikir aku akan memanggilnya ayah. Ujar dia. Kina menunjukkan jawaban putranya kepada seorang pria. Suamiku, menurutku dari respon sengit Clayton, kusarankan jangan membelikan buku latihan untuknya. Kalau tidak kalian benar-benar akan bermusuhan dan tidak baikan lagi. Ezra merasa kalau dia senang di atas penderitaan orang lain. Aku dan Clayton adalah pesawat ruang angkasa. Perilaku Clayton saat ini sedang mengambang tidak dapat menemukan tepi. Setelah dipukul sekali akan lebih baik. Selain itu, tetap harus membelikan set buku latihan. Ujar Ezra dengan serius. Pesawat ruang angkasa. Kina terkikik dengan kata-katanya. Clayton masih kecil, lebih baik jangan beri dia tekanan terlalu besar. Biarkan dia memiliki masa kecil yang menyenangkan. Ujar Kina tidak setuju.
Kina sedih memikirkan temperamen Clayton yang dingin dan muram ketika dirinya pertama kali kembali ke sisi mereka. Untungnya, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, ditambah dengan kehadiran Dea, temperamen Clayton menjadi jauh lebih hidup dan ceria. Pria ini selalu menggodanya, wajah Clayton yang marah terlihat sangat imut. Sekarang, Kina berharap Clayton bisa tumbuh bahagia tanpa banyak tekanan. Aku hanya mengatakannya, ujar Ezra. Ezra tahu apa yang dipikirkan istrinya. Setelah makan siang, Ezra membawanya menonton film cinta romantis dengan rating tinggi. Ketika membeli tiket film, Ezra membagikan foto tiket film itu ke Instagram untuk pamer kemesraan. Kina mengajak Kina dan bayi di perutnya menonton film. Ezra jarang memposting sesuatu. Biasanya 2 minggu sekali dan yang dia posting semuanya berkaitan dengan keluarga. Postingan pamer kemesraan seperti ini tampaknya hanya terjadi saat menikah dan pengambilan surat nikah. Dan ini yang ketiga kalinya, setelah memposting postingan ini. Setelah dia dan Kina selesai menonton film, Ezra melihat ada 99 lebih komentar di postingannya. Semuanya memarahi dia. Setelah membaca komentar itu, Ezra menyerahkan ponselnya kepada Kina. Si Kina, wow, Pak Polisi, kamu benar-benar keterlaluan ya. Bukan cuma menggertak anak kecil, tapi juga kasih tahu netizen. Tolong buat dia kerja lagi dong, makasih, suami Kina. Sebelumnya tidak pernah melihat orang maniak, tidak berhati nurani dan tidak manusiawi seperti itu. Kevin, orang seperti ini bisa aku sayat sebanyak 200 kali. Ibu Kina, ayo, lakukan. Ibu Okto, tolong yang di atas ayo berantem dong sama Ezra. Ayah Okto, lain hari aku akan membawa istriku ke bioskop. Ayah Kina, komentar di atas, nih ada tiket diskon untuk grup. Teman WeChat Ezra semuanya adalah kerabat, keluarga dan beberapa teman baik. Mereka saling membalas komentar. Sebagian dari mereka dapat melihat komentar satu sama lain. Awalnya mengomentari postingannya Ezra, tetapi orang-orang ini melenceng dari topik. Mereka menjadikan kolom komentar Ezra sebagai grup obrolan. Kina melihat ke area komentarnya dan tersenyum lebar hingga wajahnya keram. Mungkin nanti kamu pulang akan dipukul mereka, ujar Kina menatapnya. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa mengalahkanku, ujar Ezra dengan arogan. Kina, dia tidak khawatir sama sekali. Karena Kina sedang hamil tua, Ezra takut dia kelelahan. Setelah selesai menonton film, mereka tidak lanjut jalan-jalan. Dalam perjalanan pulang ke rumah keluarga Okto, Ezra menghentikan mobilnya di pinggir jalan seolah mengingat sesuatu. Kina, kamu tunggu aku di sini. Jangan kemanapun. Aku pergi beli sesuatu, ujar Ezra turun dari mobil. Apakah kamu melupakan sesuatu? Tanya Kina. Nanti kamu juga tahu, jawab Ezra mencubit wajahnya, lalu mencium bibirnya dan tersenyum sedikit misterius. Setelah itu, Ezra turun dari mobil. Di toko bunga, Ezra kebetulan bertemu dengan Evelyn yang sedang membayar tagihan. Evelyn memegang buket mawar di tangannya. Wajah Ezra sedikit menegang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selamat datang Tuan, ingin membeli bunga apa? Kalau ingin membeli bunga mawar mungkin harus menunggu sekitar setengah jam. Bunga mawar hari ini telah habis terjual, atau kamu dapat memberikan alamatmu dan kami akan mengirimnya. Sapa manajer toko bunga sambil tersenyum sopan. Dalam situasi ini, manajer toko tidak mungkin mengatakan petani bunga lupa menaruh mawar di mobil. Jadi hanya bisa mengatakan persediaannya sedikit dan akan diantar secara gratis. Evelyn menoleh melihat Ezra dan tatapan terkejut melintas di matanya. Tuan muda kedua, bagaimana kalau aku berikan buket bunga mawar ini padamu? Ujar Evelyn tersenyum. Tidak perlu, tolak Ezra dengan dingin. Jika Kina tahu bunga mawar ini pemberian Evelyn, dia pasti akan sangat kesal. Ezra mengabaikan Evelyn, istriku hamil 9 bulan, bunga apa yang cocok untuk ibu hamil?
Tanya dia kepada manajer toko, aroma mawar sangat kuat dan wanita hamil mungkin merasa tidak nyaman saat menciumnya. Manajer toko bunga menjelaskan pada Ezra, lalu menunjuk ke beberapa bunga yang indah, bunga valet, lili, mawar dan sunflower dan lainnya cocok untuk wanita hamil. Semua bunga ini adalah pilihan yang tepat untuk ditaruh di ruang tamu. Ezra melirik sekilas ke bunga-bunga itu. Dia merasa bunga lili lumayan bagus, mawar terlalu biasa dan sunflower terlalu besar. Sepertinya bunga lili ini terlihat lebih cantik, seperti lonceng putih kecil dan terlihat sangat segar. Manajer toko, tolong bungkuskan untukku, tidak perlu yang terlalu mewah, tapi yang spesial. Ujar Ezra, baik, duduklah di sofa dan tunggu beberapa menit. Setelah itu, manajer toko pergi membungkus manajer toko. Karena permintaan Ezra, manajer toko meninggalkan gaya pengemasan sebelumnya dan secara khusus memikirkan gaya pengemasan lain. Butuh sekitar 10 menit untuk mengatur cabang dan mengemas buket bunga. Ezra sangat puas dengan bunganya. Ketika membayar tagihan, Ezra tidak menanyakan berapa harganya. Dia langsung membayar dan merasa harga ini sepadan. Tuan, kamu kelebihan menekan beberapa digit nol? Tidak perlu begitu banyak, ujar manajer toko sedikit panik. Uang ini cukup untuk membeli semua bunga di tokonya. Tidak, kamu pantas mendapatkannya. Kupikir istriku pasti akan sangat menyukai bunga ini. Terima kasih, ujar Ezra memeluk buket bunga meninggalkan toko. Evelyn menyaksikan seluruh proses sambil memeluk buket mawar di tangannya. Dia melihat Ezra menaruh semua perhatian pada istrinya yang membuat dirinya iri dan cemburu. Selama beberapa tahun ini, Evelyn tidak melihat Kina memiliki daya tarik apapun. Kenapa memiliki pria ini? Kenapa pria ini sangat mencintai Kina?